Assalamualaikum anakku soleh dan solihah. Bagaimana kabar kalian kali ini? Semoga tetap bersemangat ya walaupun belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar Mupel IPS. Tema 2, selalu berhemat energi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu 1. Memahami pengelompokan sumber daya alam. 2. Mengetahui pemanfaatan sumber daya alam di berbagai bidang. 3. Memahami proses pembentukan sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Dan yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sebelum dimulai, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mengelompokkan sumber daya alam atau SDA. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui proses pelestarian. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali. Kita ke atas lagi ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibagi menjadi 2, yaitu hayati dan non-hayati. Apa itu hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau nabati dan hewan. Non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda tidak hidup, contohnya udara, air, dan tanah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya energi, contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara. Kedua, sumber daya alam mineral, emas, perak, aluminium, tembaga, besi, timah. Dan yang ketiga, sumber daya alam mineral non-logam, contohnya belerang, batu kapur, marmer, intan. Manfaatan sumber daya alam berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam terestris adalah sumber daya alam yang terletak di daratan. Contohnya hutan, pertanian, perkebunan, bahan tambang. Yang kedua, sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang terletak di perairan, laut, sungai, danau. Contohnya sarana transportasi. Kemudian sumber irigasi, sumber protein hewani, ada tambak ikan, tambak udang. Manfaatan sumber daya alam di berbagai bidang. 1. Bidang pertanian, contohnya padi, jagung, kedelai. Yang kedua, bidang perkebunan, contohnya kopi, gula, kina, biji kakao. Yang ketiga, bidang peternakan, telur ayam, daging sapi, susu sapi. Yang keempat, bidang perikanan, ada rumput laut, ada ikan, cumi-cumi, kulit kerang untuk hiasan. Yang kelima, bidang kehutanan, ada kayu jati, rotan. Yang keenam, bidang pertambangan, ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai negara maritim. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang. Pantai memiliki banyak manfaatnya loh, diantaranya. Yang pertama, 1. Sumber objek wisata. Yang kedua, tambak garam atau petani garam. Yang ketiga, tambak ikan. Yang keempat, sebagai pelabuhan. Pelabuhan ikan terbesar di Pulau Jawa. Yang pertama, Pelabuhan Muncar di Banyuwangi. Yang kedua, Pelabuhan Bagansi Api-Api di Riau. Yang ketiga, Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap di Jawa Tengah. Kali ini kita akan belajar fungsi pelabuhan. Ada 2. Yang pertama, fungsi pelabuhan secara umum adalah sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo ataupun penumpang. Yang kedua, fungsi pelabuhan secara khusus. Yang pertama, gateway atau pintu gerbang. Jadi jika ingin memasuki sebuah negara melalui perairan laut, pasti
kalian akan memasuki negara tersebut melalui pelabuhan. Yang kedua, sebagai penghubung. Maksudnya adalah segala fasilitas yang tersedia di pelabuhan dapat melakukan kegiatan pemindahan muatan dari angkutan laut ke angkutan darat atau sebaliknya. Yang ketiga, sebagai link atau mata rantai. Maksudnya adalah pelabuhan merupakan mata rantai dari proses transportasi pengangkutan muatan dari produsen menuju konsumen. Yang keempat, sebagai industri entity atau kawasan industri. Apa itu kawasan industri? Sebuah lingkungan kerja yang bersifat dinamis. Jadi fasilitas pelabuhan banyak dikembangkan di sana, termasuk fasilitas industri. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan atau nabati dan berasal dari satwa atau hewani. Nah, kita belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam nabati. Sebagai sumber karbohidrat, contohnya ada pada padi, jagung, singkong. Kemudian sebagai sumber sandang, ada di kapas, serat sisal sebagai bahan baju. Sumber papan atau perumahan, yaitu contohnya kayu meranti, kayu jati, rotan. Sumber obat-obatan, kina untuk penyakit malaria. Ada kencur, jahe, kunyit, temulawak. Terus ada lagi sebagai sumber industri, contohnya teh, kopi, tembakau, lada. Kemudian sebagai sumber minyak asiri, kayu putih, cengkeh. Kemudian sebagai tanaman hias, ada mawar, anggrek, melati. Kemudian sebagai sumber protein, contohnya kedelai yang biasa dibuat tempe dan tahu. Kemudian kacang hijau dan sejenis kacang-kacangan lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam hewani, wah pasti kalian sudah tahu ya. Contohnya ada ayam dipelihara untuk diambil telur dan dagingnya, sapi diambil tenaganya untuk menarik gerobak, bisa juga untuk diambil dagingnya ya. Kemudian kucing dipelihara untuk dijadikan hewan peliharaan. Kemudian ulat sutra dipelihara untuk diambil kepopongnya sebagai bahan baju sutra. Alhamdulillah anak soleh-soleha, semuanya hebat, sudah bisa mendengarkan dan memahami apa yang perlu sampaikan. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.